Baiklah, mungkin langsung mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang kepada Ibu dan teman-teman semua, khususnya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan, Ibu Ezi Anggraini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kurikulum. Di sini kami berdua, yaitu ada Melanie Andina dengan NIM 220755154 dan saya sendiri Putri Wulandari dengan NIM 220751994. Next, Melanie. Adapun pokok pembahasan yang akan didiskusikan dan dipresentasikan itu ada 4. Yang pertama itu definisi daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin kedua adalah pengaruh iptek dalam pendidikan. Yang ketiga adalah iptek sebagai landasan kurikulum. Dan yang terakhir adalah implikasi iptek dan pengembangan kurikulum. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Melanie. Kepada Melanie dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, definisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia, sehingga usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Teknologi secara afiah berasal dari bahasa Latin texere, yang berarti menyusun atau membangun. Menurut Roger 1983, teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantuan tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan, sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Gaskers 1967 mengartikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Yang kedua, pengaruh impact dalam pendidikan. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi juga bermanfaat untuk pendidikan. Supriyanto 2014 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Ada pula dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan impact dalam proses pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, e-learning yang dapat menyebabkan pengalian fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan. Yang kedua, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukan benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal. Yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisan yang tersedia di internet. Yang keempat, pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Yang kelima, tindakan kriminal. Yang keenam, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan. Baik, terima kasih kepada Melanie. Selanjutnya akan saya lanjutkan yang poin ketiga, pembahasannya adalah iptek sebagai landasan kurikulum. Perkembangan iptek juga sebagai pemacu kemajuan pembangunan. Perkembangan iptek secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pembaruan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Selanjutnya adalah implikasi iptek dalam pengembangan kurikulum, di antaranya yang pertama itu ada pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran iptek. Yang kedua, penyesuaian kurikulum dan pengembangan iptek. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan berbasis iptek. Yang keempat adalah pelatihan guru dalam penggunaan iptek. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi berbasis teknologi.
Baiklah, kesimpulan daripada presentasi hari ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini memiliki dampak yang signifikan dalam kurikulum pendidikan. Perkembangan IPTEK mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga integrasi IPTEK dalam kurikulum menjadi sangat penting. Kurikulum yang memandukan konsep dan aplikasi IPTEK dapat membantu siswa memahami dan menguasai perkembangan zaman. Kurikulum yang mencakup IPTEK membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Mereka belajar untuk mengevaluasi informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya adalah sesi kritik dan saran. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan kritik atau saran? Dimohon raise hand. Jika tidak ada, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Baiklah, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya saja. Mungkin apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan kepada kelompok kami? Kepada Oci, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya adalah, bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi pendidikan di era modern sekarang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Oci. Dimohon untuk menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Radatul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, mengapa perkembangan IPTEK sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia? Baik, terima kasih. Silakan buat di kolom chat ya pertanyaannya. Terima kasih. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Pada Abel dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana memanilisirkan efek negatif dari IPTEK? Padahal kita tahu di zaman sekarang semua hal sudah canggih dan bisa diakses. Bagaimana sehingga dapat dampak negatif IPTEK itu bisa diminimalisirkan sehingga
tidak terjadinya kendala di bagian iptek? Terima kasih pada moderator. Terima kasih Abel, silakan ketik pertanyaannya di kolom ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kami ingin meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya ya. Terima kasih. Nah, ah, ah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yoci, bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi pendidikan di era modern sekarang ini. Yang pertama, aksesibilitas teknologi telah membuat pendidikan lebih mudah diakses, baik secara lokal maupun global. Yang kedua, metode pembelajaran baru. Teknologi memungkinkan penggunaan metode pembelajaran baru seperti pembelajaran berbasis game, pembelajaran interaktif, dan simulasi virtual. Yang ketiga, personalisasi teknologi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri melalui penggunaan algoritma pembelajaran adaptif. Yang keempat, kolaborasi global melalui teknologi, siswa dapat berkolaborasi dengan rekan dari seluruh dunia, meningkatkan pemahaman lintas budaya dan memperluas wawasan mereka. Yang kelima, sumber belajar kaya internet menyediakan akses ke berbagai sumber belajar, termasuk video, artikel, dan kursus online yang memperkaya pengalaman pembelajarannya. Bagaimana dengan Yoci?
Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyanyi yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya merasa sudah paham dengan jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Abel, yang dimana pertanyaannya bagaimana meminimalisirkan pengaruh iptek pada pendidikan di zaman yang sudah canggih ini. Eh, ada beberapa cara untuk meminimalisir dampak negatif daripada iptek ini, yaitu salah satunya adalah dengan memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu digunakan secara bijak sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti interaksi manusia. Lalu selanjutnya, penting juga untuk kita mengembangkan keterampilan sosial secara kritis dan kreatif melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Baiklah, bagaimana Abel? Apakah jawaban saya dapat dimengerti? Dapat dimengerti, terima kasih pada pemaparan materi. Sama. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Radatul, di mana pertanyaannya adalah mengapa perkembangan iptek sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Perkembangan iptek sendiri sangat berpengaruh kehidupan manusia karena perkembangan ini mengubah daripada cara kita belajar, berkomunikasi, bekerja, dan bahkan untuk berinteraksi satu sama lain. Teknologi memungkinkan kita untuk melakukan tugas dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi tantangan-tantangan yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diatasi. Dari revolusi industri hingga era digital saat ini, iptek terus memainkan peran kunci dalam memajukan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Baiklah, mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah Saudari Rahdatul dapat mengerti? Baiklah, saya menerima jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya, apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, mungkin kelompok penyaji, kelompok kami akan bertanya 2 pertanyaan kepada teman-teman. Untuk yang pertama itu kepada Messi Anjani. Pertanyaannya adalah, bagaimana kurikulum dapat memasukkan aspek etika dan dampak sosial dari perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan? Terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penyaji. Bagaimana kurikulum dapat memasukkan aspek etika dan dampak sosial dari perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan? Jawabannya, kurikulum dapat memasukkan aspek etika dan dampak sosial dari perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dengan beberapa cara. Yang pertama ada modul khusus, memasukkan modul atau pelajaran khusus yang membahas etika, pengembangan, dan penggunaan kecerdasan buatan secara dampak sosialnya pada masyarakat. Yang kedua ada diskusi kelas, mendorong diskusi kelas tentang implikasi etis dari penggunaan kecerdasan buatan dan dalam berbagai konteks, seperti privasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada studi kasus, menggunakan studi kasus nyata untuk menggambarkan dilema etis yang terkait dengan kecerdasan buatan dan mendorong siswa untuk memikirkan solusi yang berbasis pada nilai dan prinsip etika. Yang keempat ada proyek penelitian, memungkinkan siswa untuk melakukan proyek penelitian tentang etika kecerdasan buatan dan dampak sosialnya, dan mempresentasikan hasilnya kepada kelas. Yang kelima ada kolaborasi lintas disiplin, mengintegrasikan aspek etika dan dampak sosial ke dalam program lintas disiplin yang melibatkan ilmu komputer, ilmu sosial, dan humaniora. Baiklah, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Anjani. Pertanyaan berikutnya saya serahkan kepada Melania Dina. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan yang kedua akan saya lempar kepada Indri Melani. Pertanyaannya adalah, bagaimana integrasi teknologi digital dalam kurikulum dapat meningkatkan keterampilan siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin berkembang? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan pertanyaan kepada saya dengan pertanyaan bagaimana integrasi teknologi digital dalam kurikulum dapat meningkatkan keterampilan siswa, kemudian mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin berkembang. Tentu saja, integrasi itu eh, teknologi digital itu dalam kurikulum itu dapat meningkatkan keterampilan siswa dan juga dapat mempersiapkan dunia kerja mereka. Itu yang pertama, ada keterampilan teknologi. Dengan adanya keterampilan teknologi itu dapat mengembangkan keterampilan dalam meningkatkan profesi, kemudian penggunaan perangkat lunak khusus, kemudian ada beberapa aktivitas lainnya. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Dengan adanya kolaborasi dan komunikasi itu, siswa dapat belajar untuk berkolaborasi secara online dengan sesama siswa maupun teman sebayanya. Itu di berbagai dunia maupun di ruang lingkupnya. Kemudian ada literasi digital. Dengan adanya literasi digital, itu akan memahami konsep literasi digital itu yang bagaimana dengan keamanan online, kemudian evaluasi, informasi, dan etika digital. Selanjutnya itu ada pembelajaran berbasis masalah. Dengan adanya pembelajaran berbasis masalah itu, akan memungkinkan implementasi dalam pembelajaran itu menghadirkan tantangan di dunia nyata. Kemudian ada fleksibilitas dan mandiri. Dengan adanya fleksibilitas dan mandiri itu uh, terhadap materi pembelajaran itu mungkin siswa belajar secara mandiri, kemudian mengambil intensif dalam mengeksplorasi minat serta bakat mereka dalam bidang pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indri.
Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.